Sahabat, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika malam ini ternyata menjadi malam terakhir kita di dunia? Kita merebahkan tubuh di atas kasur, tapi ternyata tidak pernah lagi membuka mata di esok hari. Lalu dengan bekal apa kita menghadap Allah? Inilah yang membuat amalan sebelum tidur menjadi sangat penting, apalagi bagi kita yang sudah masuk usia 55 tahun ke atas. Rasulullah SAW dan para ulama memberi tuntunan amalan ringan sebelum tidur, tapi fadilahnya sungguh luar biasa. Dosa hancur lebur, hati tenang, bahkan syurga pun merindukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Ruang Hijrah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung ketika malam sudah larut? Semua lampu rumah mulai padam, dan kita merebahkan tubuh di atas kasur yang empuk. Saat itu kita tidak pernah tahu apakah besok pagi kita masih bisa membuka mata, atau justru tidur malam itu adalah menjadi tidur terakhir kita di dunia. Usia kita semakin bertambah, rambut mulai memutih, tenaga tidak lagi sekuat dulu, bahkan banyak di antara kita yang sudah melewati usia 55 tahun. Pada usia ini, tubuh mungkin semakin lemah, tapi justru hati dan jiwa kita seharusnya semakin dekat dengan Allah. Karena saudaraku, setiap kali kita memejamkan mata di waktu malam, hakikatnya kita sedang latihan kematian. Tidur adalah kematian kecil, dan bangun tidur adalah tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Bidayatul Hidayah pernah berpesan, biasakanlah sebelum tidur untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dengan tekad tidak akan mengulang dosa lagi. Pesan ini sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Sebab siapa yang tidur dalam keadaan bertaubat, maka seandainya ajal menjemput di malam itu, insya Allah ia menutup hidup dengan husnul khotimah. Sahabatku, pernahkah kita menghitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan selama hidup? Dosa lisan yang menyakiti orang lain, dosa mata yang melihat yang haram, dosa hati yang penuh iri, dengki atau ria. Kadang kita menyepelekan dosa-dosa kecil itu, padahal dosa kecil yang terus dilakukan akan menumpuk dan bisa menjadi gunung besar di akhirat nanti. Nah, kabar gembira bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW memberikan solusi yang sangat mudah tapi sangat dahsyat. Amalan sebelum tidur yang ringan hanya dengan menggerakkan lisan beberapa detik saja bisa menjadi penghapus dosa yang sebanyak buih di lautan, bahkan membuat kita dirindukan oleh surga. Masya Allah. Saudaraku, bayangkan surga merindukan kita. Bukan hanya kita yang rindu surga, tapi surga pun merindukan kedatangan hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa. Amalan ini tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga besar, hanya butuh hati yang ikhlas dan lisan yang mau bergerak membaca istighfar sebelum tidur. Maka di kesempatan kali ini, mari kita belajar dan amalkan bersama. Karena siapa tahu malam ini adalah malam terakhir kita. Dan jika malam ini kita tidur dalam keadaan beristighfar, insya Allah kita akan menutup hidup dengan husnul khatimah, masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Ruang Hijrah yang dirahmati Allah, izinkan saya membagikan sebuah kisah nyata yang diriwayatkan dari seorang ulama salaf. Dikisahkan ada seorang laki-laki tua yang hidupnya sederhana, usianya sudah lebih dari 60 tahun, rambutnya memutih, tubuhnya mulai ringkih, tapi wajahnya selalu terlihat teduh. Orang-orang di sekitarnya heran, karena meski hidupnya pas-pasan, ia tampak selalu bahagia.
hatinya tenang, dan mulutnya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Suatu ketika, seorang murid yang dekat dengannya memberanikan diri bertanya, "Wahai guru, apa rahasia ketenangan yang engkau miliki? Padahal hidupmu tidak bergelimang harta, tubuhmu sudah lemah, tapi wajahmu selalu bercahaya." Dengan senyum lembut, orang tua itu menjawab, "Anakku, rahasianya sederhana. Sejak aku berusia 40 tahun, aku tidak pernah tidur malam tanpa membaca istighfar. Aku biasakan membaca istighfar sebelum aku memejamkan mata. Aku menangis. Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang aku lakukan. Aku khawatir jika malam itu menjadi malam terakhirku. Aku ingin tidur dalam keadaan Allah sudah mengampuni dosa-dosaku." Subhanallah, ternyata dari kebiasaan sederhana itu, Allah jadikan hidupnya penuh ketenangan. Dan benar saja sahabatku, beberapa tahun kemudian ketika ajal menjemputnya, ia meninggal dalam keadaan yang sangat indah. Malam itu ia tidur setelah beristighfar seperti biasanya. Lalu besok paginya ia tidak lagi bangun. Ia wafat dengan senyum di wajahnya. Keluarganya bersaksi, wajahnya berseri-seri. Seakan-akan ia sedang dipanggil lembut oleh surga yang merindukannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa istighfar sebelum tidur bukan hanya ucapan ringan di lisan, tapi juga bisa menjadi jalan menuju husnul khotimah. Sahabat Ruang Hijrah yang dirahmati Allah, inilah cara mudah mengamalkan amalan istighfar sebelum tidur itu. Jangan dianggap remeh, karena amalan ringan ini bisa menjadi penutup hidup yang indah bagi kita semua. Yang pertama, siapkan diri dengan wudu. Sebelum merebahkan diri di atas tempat tidur, usahakan untuk berwudu terlebih dahulu. Dengan wudu, tubuh kita suci, hati kita lebih tenang, dan malaikat pun mendoakan kita sepanjang malam. Yang kedua, ambil posisi miring ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tidur dengan posisi miring ke kanan sambil menghadap kiblat. Ini adalah sunnah yang membawa keberkahan dan ketenangan. Yang ketiga, baca doa tidur. Mulailah dengan doa sederhana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut: Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Lalu yang keempat, bacalah istighfar pertama. Ucapkan dengan penuh penghayatan. Adapun istighfarnya adalah sebagai berikut: Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Istighfar ini sebanyak 3 kali sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa sebanyak buih di lautan pun akan Allah ampuni. Yang kelima, bacalah istighfar yang kedua, yaitu Sayyidul Istighfar. Setelah itu, bacalah Sayyidul Istighfar ini 1 kali dengan penuh keyakinan. Adapun bacaan istighfarnya adalah sebagai berikut: Allahumma Rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di malam hari, lalu meninggal sebelum subuh, maka ia dicatat sebagai ahli surga. Subhanallah, betapa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Mari kita biasakan amalan ini mulai malam ini, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertobat, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rizkinya, disehatkan jasmaninya, dan diberikan husnul khotimah di akhir hayat. Mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah di akhir penutup video ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah malam-malam kami penuh rahmat, tidur kami penuh ampunan, dan bangunkan kami dalam keberkahan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.